bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Semoga saja pernah juga dengan keadaan yang sama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Siti sudah meluangkan waktunya untuk pertemuan praobservasi pada hari ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, saya ingin menjelaskan tentang tujuan dari kegiatan kita melakukan praobservasi hari ini, yaitu dengan kegiatan ini nantinya kita bisa memahami rencana pembelajaran yang akan Bu Siti lakukan besok di kelas. Kemudian juga untuk memastikan bahwa observasi nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan target yang Ibu harapkan. Saya juga ingin mendiskusikan beberapa hal terkait rencana pembelajaran yang telah Ibu susun di modul ajar. Nah, dengan begitu observasi besok bisa lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Apakah sudah jelas Bu Siti? Baik Bu Ratna, untuk penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Saya sudah jelas Bu, sudah siap. Sudah siap ya? Pertama-tama kelas mana yang akan Ibu observasi untuk kegiatan besok? Untuk kelas yang saya observasi besok itu kelas 5 Bu Ratna. Di sini saya akan mengajar tentang penjumlahan pecahan. Baik, untuk besok dari hari Kamis ya? Ya, Jam pertama. jam pertama. Baik. Dan apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Siti? Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama itu agar siswa dapat memahami dan menentukan operasi penjumlahan pecahan dengan penyebut sama dan tidak sama. Yang kedua itu siswa diharapkan bisa menyelesaikan soal penjumlahan pecahan berpenyebut sama dan tidak sama sesuai dengan tingkat pemahaman mereka masing-masing. Baik. Lalu adakah area pengembangan tertentu yang akan ingin dicapai dalam kegiatan besok? Iya Bu, saya ingin fokus pada pembelajaran berdiferensiasi, terutama pada proses dan produk. Saya ingin memastikan bahwa setiap siswa itu mendapatkan kesempatan belajar sesuai dengan gaya belajarnya, baik itu visual, auditori, maupun kinestetik. Ya, baik. Bagaimana dengan model pembelajaran yang akan digunakan besok? Saya akan menggunakan model pembelajaran kooperatif, di mana siswa itu bekerja dalam kelompok kecil. Setiap kelompok akan mengerjakan soal bersama, kemudian mempresentasikan hasil diskusinya di kelas. Ya, menarik sekali ya Bu Siti ya. Lalu strategi apa yang Ibu persiapkan untuk kegiatan pembelajaran besok? Untuk pembelajaran berdiferensiasi, saya menyiapkan beberapa pendekatan. Pertama, saya akan menggunakan alat peraga fisik seperti kertas lipat untuk siswa, visual, dan kinestetik. Kemudian, saya juga akan menayangkan video pendek yang menjelaskan penjumlahan pecahan untuk siswa, visual, dan auditori. Selanjutnya, ada sesi diskusi kelompok dan presentasi agar siswa dapat saling berbagi pemahaman. Iya. Lalu bagaimana dengan penilaiannya? Penilaian yang akan saya gunakan meliputi asesmen individu dan kelompok. Saya akan menilai presentasi siswa, produk yang mereka hasilkan, serta unjuk kerja selama diskusi. Selain itu, ada juga penilaian tertulis untuk melihat pemahaman individu mereka terhadap konsep penjumlahan pecahan. Baik, Bu Siti, terima kasih banyak. Saya rasa semuanya sudah cukup jelas dan saya siap untuk melakukan observasi kegiatan pembelajaran di kelas 5 besok bersama Bu Siti sebagai guru kelasnya. Semoga berjalan lancar dan sesuai rencana. Terima kasih Bu Ratna, saya juga
berharap semuanya akan berjalan lancar. Si umur penopang bangsa, hari bergerak, lekas bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kalau ketua kelas untuk menyiapkan, Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Hari ini ada yang gak masuk ya? Masuk ini hari ini? Manis dan? Oh iya. Sekarang hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan. Nah, di sini nanti tujuannya yang pertama, kalian bisa memahami dan menentukan bagaimana cara menjumlahkan pecahan yang penyebutnya sama maupun penyebutnya tidak sama. Yang kedua, kalian bisa apa? Menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama maupun tidak sama sesuai dengan tingkat kesulitan siswa. Di sini sebelum kita belajar tentang penjumlahan pecahan, siapa yang tahu apa pecahan? Ayo, Reva. Bagian dari keseluruhan. Pinter, bagian dari keseluruhan. Berarti kalau bagian dari keseluruhan, misal Bu Siti punya pecahan 1/2. 1/2. Angka 1 dinamakan apa? Bilang, pinter ya. Angka 2? Pinter. Sekarang kita akan melihat apa? Belajar, kamu tahu blok pecahan? Misal Bu Siti punya nih blok pecahan. Perhatikan blok pecahan nih. Ini menunjukkan pecahan berapa ini? 3. Pinter. Ini pecahan 2/3. Kalian sudah paham apa itu pecahan berarti ya? Nah, sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama maupun tidak sama. Nih, sekarang kamu lihat dulu untuk videonya. Rasi hitung pecahan, penjumlahan pecahan. Adik-adik, perhatikan ilustrasi ini ya. Benny membawa buah melon 1/8 bagian, sedangkan Edo membawa melon 1/2 bagian. Mereka menggabungkan buah melon yang mereka bawa. Apabila kedua bagian melon tersebut digabungkan, dapatkah kamu menyebutkan pecahan dari gabungan buah melon tersebut? Tahukah kalian, ilustrasi tadi dapat kita selesaikan dengan penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Jika penyebutnya berbeda, kita harus mengubah pecahan terlebih dahulu menjadi pecahan lain yang senilai sehingga penyebutnya sama. Ya, dari tayangan video tadi bisa diambil kesimpulan ya. Nah, sekarang kita bagi satu kelas ini menjadi 3 kelompok untuk menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama dan tidak sama.
sudah dijelaskan bagaimana caranya kalau menjumlahkan pecahan yang penyebutnya sama maupun tidak sama. Ayo, sekarang kalau penyebutnya sama berarti bagaimana? Tinggal ditambahkan pembilangnya saja. Terus penyebutnya? Penyebutnya? Ayo. Kalau sudah penyebutnya sama, itu berarti pembilangnya dijumlahkan dengan pembilangnya dengan penyebutnya tetap. Yang dijumlahkan cuma ya pembilangnya. Ayo. Tapi kalau penjumlahan pecahan yang penyebutnya tidak sama, ayo. Kalau penyebutnya nggak sama, dengan mencari KPK dari dua penyebutnya. Nah, sekarang secara berkelompok kalian coba mengerjakan lembaran kerjanya. Ya, pakai pulpen nggak apa-apa, pensil boleh, nggak apa-apa. Hah? Udah semua? Kita mulai presentasi, mulai dari kelompok 1 langsung ke depan semua ya. Langsung ke depan semua. Dari pembelajaran tadi,
jumlahnya kategorinya sama maupun berbeda. Dengan mencari apa kalau misalnya nggak sama? KPK. KPK itu apa sih? Kelipatan persatuan kecil. Berarti sudah bisa ya mencari KPK? Nah, dari pembelajaran tadi, kira-kira apa yang kalian merasa sulit? Masih sulit? Untuk mencari KPK-nya enggak? Bisa? Ada yang merasa sulit hari ini? Nah, tolong nanti yang merasa apa? Merasa kesulitan boleh tanya ke di sini. Ayo kalau ditanyakan boleh, kasih waktu. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Tidak. Nanti untuk tugas di rumah, nanti dibuka bukunya halaman 49. Tadi kan sudah ya pecahan biasa, pecahan biasa. Besok kita belajar tentang penjumlahan pecahan campuran. Ya. Semoga apa? Semoga dengan pembelajaran tadi kalian bisa apa? Mengambil kesimpulan apa yang dipelajari hari ini. Bisa loh? Bisa. Nah. Insya Allah. Sudah? Ya. Alhamdulillah kita sudah belajar bersama tentang penjumlahan pecahan. Nah, untuk materi besok kita akan belajar tentang apa tadi? Penjumlahan pecahan campuran. Ya. Nah, setelah ini kita berdoa pulang, hati-hati di jalan, ya. Besok jangan lupa bawa apa? Bawa alat peraga yang sudah disediakan yang di sini tadi ya. Nah, ya, siapa? Mbak Abel, tolong disiapkan kita berdoa pulang ya. Siap, doa mulai. Bekas bergerak dalam pendidikan, penggerak ciptakan generasi. Selamat siang Bu Siti. Selamat siang, Belajar. Terima kasih sudah melaksanakan pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Dan bagaimana perasaannya hari ini? Saya merasa lega, tetapi saya sedikit grogi karena ada buatnya yang mengamati saya.
Namun secara keseluruhan saya senang karena pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana. Alhamdulillah ya. Bagus sekali Bu Siti. Bisa minta tolong diceritakan bagaimana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan tadi? Tadi saya memulai dengan menjelaskan konsep penjumlahan pecahan, lalu memberikan contoh menggunakan alat peraga berupa kertas lipat. Setelah itu, siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan soal dan mempresentasikan hasilnya. Ya. Kemudian, apakah model pembelajaran yang telah Ibu rencanakan ini sudah sesuai dengan pembelajaran hari ini, sudah dilaksanakan dengan baik? Menurut saya sudah, Bu. Alat peraga yang digunakan itu membantu siswa memahami konsep dan mereka aktif berdiskusi dalam kelompok. Kemudian, apakah selama pembelajaran tadi itu mengalami suatu hambatan tertentu? Iya, ada Bu. Saya merasa siswa itu kurang aktif dan tampak kebingungan saat diminta untuk menjelaskan hasil diskusinya di depan kelas. Lalu bagaimana Ibu mengatasi hambatan tersebut? Saya kedepannya akan mencoba mengarahkan mereka untuk lebih memahami materi dengan menunjukkan alat peraga konkret secara langsung. Ya, contohnya benda-benda yang ada di sekitar siswa. Saya juga nanti akan memberikan contoh lagi di papan tulis untuk menjelaskannya. Kemudian rencana Ibu ke depannya bagaimana untuk memperbaiki kekurangan yang ada di pembelajaran hari ini, terutama untuk partisipasi siswa, gitu? Ya. Untuk pembelajaran berikutnya saya akan lebih memperhatikan siswa yang pasif sehingga memberi mereka peran lebih dalam kelompok dan memastikan bahwa mereka itu lebih terlibat dalam setiap aktivitas. Jadi untuk lebih membuat mereka lebih aktif nih. Iya. Terima kasih Bu Siti. Bagus sekali secara keseluruhan yang tadi saya amati dari pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas. Ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian model pembelajaran berdiferensiasinya juga sudah Ibu terapkan dengan tepat. Dan untuk kedepannya mungkin bisa memaksimalkan penggunaan media tadi Ibu rencana seperti itu ya, media pembelajaran yang konkret yang ada di sekitar siswa. Nah, itu bagus sekali di sini bisa langsung diterapkan ya untuk kedepannya. Terima kasih atas kesediaan Bu Siti membersamai saya dalam serangkaian proses kegiatan ini, mulai kemarin kegiatan praobservasi, pagi tadi melakukan observasi, dan hari ini siang ini kita melakukan kegiatan pasca observasi. Terima kasih Bu Ratna. Saya merasa sangat terbantu dengan observasi ini. Saya menjadi mengetahui bahwa di dalam pembelajaran yang saya laksanakan masih terdapat kekurangan sehingga saya dapat melakukan perbaikan untuk pembelajaran ke depannya. Sama-sama Bu Siti. Semoga kedepannya ini kita nanti dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih efektif lagi dan dapat bermanfaat bagi semua siswa. Amin. Amin. Amin.